Bab 3100. Teknik Tarian Naga. Saat berikutnya, semua kultivasi iblis menjadi pucat dan ketakutan. Sama seperti Erikin menunda-nunda, malapetaka guntur akhirnya menumpuk ke puncak. Pada saat ini, di atas langit, awan tinta hitam tampak memadatkan ribuan gunung dan ribuan guntur yang tak tertandingi bersinar di awan, seperti naga yang bergulir. Pada saat ini, bukan ribuan bintang di langit yang menerangi seluruh dunia, tetapi kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya. Malapetaka guntur dari fase penilaian secara inheren menakutkan. Dan sekarang pergerakan langit tergila-gila pada malapetaka guntur. Malapetaka guntur adalah ujian bagi masing-masing kultivator dan tidak ada yang diizinkan menggunakan kekuatan orang luar. Tapi malapetaka guntur ini sebenarnya merasakan kehadiran Tuan yang tak terhitung jumlahnya di samping Erikin. Tabungan malapetaka guntur telah memberi orang lain waktu yang lama untuk pergi, tetapi sekarang orang-orang ini datang lagi. Memprovokasi aturan malapetaka guntur adalah memprovokasi aturan pergerakan langit dan memprovokasi kekuatan dunia. Di bawah raungan memekakkan telinga, guntur putih menyilaukan jatuh seketika. Orang yang menanggung beban berat bukanlah Erikin, melainkan tangan kosong besar yang memegang Erikin. Meskipun hal ini memenjarakan Erikin, itu juga memiliki efek perlindungan dan dianggap menghalangi kekuatan aturan. Dengan sekali klik, tangan hitam besar itu pecah seketika, berubah menjadi massa energi hitam. Pria tua berambut abu-abu itu mendapat serangan balasan dan dadanya naik turun dengan hebat. Selanjutnya, seperti hujan lebat, guntur yang tak terhitung jumlahnya menebas dengan liar ke kultivasi iblis. Ah, ketua sekte, tolong. Kultivasi iblis tidak punya waktu untuk berurusan dengan Erikin dan mereka bertarung melawan guntur ini. Sedangkan beberapa kultivasi lemah dan memiliki banyak kerusakan sebelumnya, mereka terus-menerus disambar petir, dan dalam suara jeritan, kabut darah meletus di seluruh tubuh mereka. Mereka pun hancur ke tanah dan tubuh mereka hancur berkeping-keping. Ketua sekte, apa yang harus aku lakukan? Kultiva iblis sedang terburu-buru, menghindari petir dari langit. Tapi semua orang tahu bahwa malapetaka guntur ini hanya peringatan dari pergerakan langit. Jika tidak segera pergi, petir akan menjadi tidak terkendali dan menjadi sabit dewa kematian. Mundur dulu, kamu tidak bisa menjadi musuh pergerakan langit. Sembunyi dulu, dan ikuti aku ke tepi hutan gunung. Melirik Erikin yang begitu gelisah, pria tua berambut abu-abu itu juga diam-diam membencinya. Sekarang pergerakan langit marah, sudah terlambat untuk membunuh Erikin. Dan Erikin tidak akan membiarkan mereka membunuhnya dengan mudah, jadi menghindari adalah pilihan terbaik. Tapi bajingan Erikin, junior yang dipilih oleh Yang Mulia Galaksi, sebenarnya berpikir untuk menggunakan kesusahan guntur untuk menghadapi mereka, yang bahkan lebih ganas daripada kultivasi iblis. Melihat guntur yang lebih ganas berguling-guling di kepalanya, meskipun lelaki tua berambut abu-abu itu sangat marah, dia hanya bisa mencoba melarikan diri. Begitu sosok itu bergerak, dia membawa semua orang untuk menghindari mereka di kejauhan. Meskipun jangkauan perampokan guntur besar, semakin dekat ke area pusat, semakin kuat gunturnya. Jika jauh dari Erikin, mungkin masih ada peluang. Kamu ingin kabur sekarang? Erikin melihat lelaki tua berambut abu-abu itu, yang lainnya menyerah mengejarnya dan mulai mundur ke kejauhan, tetapi mencibir. Pada saat itu, mengejar dan membunuh dirinya sendiri begitu sengit sehingga dia bahkan menggunakan penghancuran diri dan berbagai teknik rahasia. Melihat situasinya tidak sekarang, jika ingin melarikan diri, harus melihat apakah memberi dirimu kesempatan. Dengan jentikan tubuhnya, dia tiba-tiba mengejar kultivasi iblis. Bocah tengik, jangan tak tahu malu. Pergi, jangan mendekat. Melihat Erikin bahkan tidak bersiap untuk fase penilaian kali ini, dia menoleh dan mengejar semua orang.
Lelaki tua berambut abu-abu dan kultivasi iblis lainnya hampir menjadi gila. Sebelumnya Erikin yang dikejar oleh mereka dan dia tidak bisa melarikan diri kemana-mana. Sekarang situasinya benar-benar terbalik, Erikin mengejar mereka sebagai gantinya. Erikin, seorang kultivator tahap awal bahkan memaksa lebih dari 200 kultivasi iblis melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Tampaknya mereka semua takut dengan kekuatan mereka sendiri. Matilah. Beberapa kultivasi iblis tidak tahan dengan tebasan itu, berbalik dan menyerang Erikin. Meskipun mereka sangat marah, mereka tidak kehilangan akal. Mereka terbagi ke arah yang berbeda dan mengepung Erikin. Namun, Erikin tidak memberi mereka kesempatan sama sekali dan mundur dengan tiba-tiba. Akibatnya, orang-orang ini semakin dekat, tetapi mendapat hukuman yang lebih besar dari pergerakan langit. Dengan beberapa raungan yang menggelegar, petir hancur. Orang-orang ini semua pucat, berjuang untuk menghancurkan Guntur. Merasa tidak mampu mengejar Erikin, jadi berbalik dan berlari. Teknik tarian naga. Pada saat ini, Erikin menamparnya. Naga api meraung dan membanting langsung ke punggung orang-orang ini. Setelah Guntur kedua yang jatuh, orang-orang ini semua berteriak sampai mati. Teman seiman Qin, bagus sekali. Di pinggiran pulau, melihat pemandangan ini, semua orang tidak peduli dengan rasa sakit di tubuh mereka, semuanya penuh kegembiraan yang tak tertandingi. Meskipun mereka tidak terlibat secara pribadi, mereka sangat bangga melihat Erikin membunuh kultivasi iblis ini dengan bantuan Guntur. Melihat bahwa dimanapun dia berlari, Erikin mengejarnya, iblis tidak bisa menahan diri lagi. Ketua sekte, anak ini benar-benar sialan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk melarikan diri. Penatua kedua berkata dengan ekspresi muram. Guntur di langit terus menyambar, dan Erikin seperti belatung di Tarsus. Tetapi setiap kali kultivasi iblis ingin mengepung, Erikin bersembunyi dengan cepat. Kalau tidak, ayo kabur secara terpisah, saran Penatua Agung. Tidak ada gunanya, aku sudah menghitungnya. Seluruh area ini berada dalam jangkauan Guntur. Ini pasti sudah dihitung oleh orang ini sebelumnya. Pria tua berambut abu-abu itu berbicara dengan murung. Lalu apakah kita sudah tamat? Semua orang terkejut ketika mereka mendengarnya. Mereka dipenjarakan di pulau ini dan tidak pernah merasa bahwa tempat ini kecil, bahkan kadang-kadang menganggapnya terlalu besar. Jika bisa lebih kecil, akan lebih mudah untuk membunuh kultivator biasa ini. Tetapi ketika Erikin berada di tengah pulau untuk menyeberangi fase penilaian dan Guntur jatuh dari langit, mereka berharap pulau itu sebesar dunia dewa. Belum tentu, aku punya cara lain. Mata pria tua berambut abu-abu itu tenang. Ketika dia mengatakan ini, dia tidak bisa menahan napas dalam hatinya. Tiba-tiba, dia berhenti dan melambaikan tangannya. Dua aura abu-abu putih, seperti dua ular terbang keluar dari lengan baju mereka, terus berputar dalam jarak 100 meter, membentuk perisai abu-abu putih. Petir jatuh dari langit, menghantam perisai, lalu pecah. Metode lelaki tua itu seperti payung besar, menghalangi Guntur seperti tetesan hujan. Ketua Sekte Perkasa melihat bahwa Guntur tidak lagi menjadi ancaman, semua orang sangat bersemangat. Namun, semuanya, meskipun teknik rahasiaku dapat menahan Guntur, cakupannya terlalu besar dan aku tidak dapat mempertahankannya sendiri. Mata lelaki tua berambut abu-abu itu memancarkan keengganan, tetapi dia berbicara dengan cepat dan serius. Ketua Sekte, ini juga yang seharusnya, aku bisa melakukan yang terbaik bersama-sama. Menurut instruksi Ketua Sekte, kultivasi iblis menarik napas dari diri mereka sendiri dan menyuntikkannya ke dalam dua ular abu-abu dan putih. Bahkan Penatua Agung yang terluka pun melakukan hal yang sama.
Hanya penatua kedua yang terlihat sedikit aneh, tetapi juga mengeluarkan 2 napas. Ketika napas semua orang mengalir ke ular abu-abu dan putih, semua orang segera merasakan bahwa kecepatan 2 napas ini menelan Reiki semakin cepat. Banyak kultivasi iblis yang mengubah ekspresi mereka. Bersambung.